bagaimana meninggalnya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ketika peristiwa perang Jamal ya. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh secara zalim pada tahun 35 Hijriyah ya. Akhirnya banyak sahabat yang tidak menerima akan hal tersebut. Di antaranya adalah Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Maka mereka pun pergi ke Mekah ya, bertemu dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berhaji dan masih di sana. Dan akhirnya mereka ingin membela Utsman, istri Nabi ikut keluar, tapi kemudian yang akhirnya keluar sendirian cuma Aisyah radhiyallahu taala. Tadinya Hafsah ingin keluar tapi ditahan oleh saudaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka akhirnya tinggal Aisyah radhiyallahu anha yang keluar bersama dua sahabat mulia, Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Kemudian mereka menuju Basrah ya, ingin menyelesaikan permasalahan ini ya, karena kalau dibiarkan akan terjadi fitnah yang besar. Tujuan mereka adalah mulia agar pembunuh Utsman segera ditangkap. Namun kondisinya seperti pernah kita jelaskan tidak semudah itu. Yang membunuh Utsman sangat banyak dan memiliki kabilah-kabilah yang besar ya. Kalau harus menangkap mereka saat itu adalah perkara yang berat ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berijtihad agar semuanya membaiat beliau terlebih dahulu. Tidak ada dualisme dalam kepemimpinan. Beliau menjadi Amirul Mukminin. Nanti kalau sudah aman baru ukhtuliju, baru akan diambil satu demi satu. Yang di antara yang tidak setuju adalah Aisyah, Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Nanti kemudian dilanjutkan dalam perang Siffin yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Namun kondisi memang berat ya. Dan ternyata setelah Ali bin Abi Thalib nanti akhirnya setelah perang dengan Muawiyah, kemudian Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh, kemudian kepemimpinan diberikan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Abi Thalib kemudian memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah yang akhirnya menguasai kaum muslimin seluruhnya. Muawiyah pun tidak berhasil menangkap para pembunuh Utsman karena tidak mudah. Ya. Jadi ini menunjukkan ijtihad Ali lebih kuat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan aula bil haqq ya. Bahwasanya pasukan Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kepada kebenaran. Semua berijtihad, semuanya niatnya baik ya. Ya, semuanya dakwatuhuma wahidah, bahwasanya keduanya dua pasukan ini seruannya sama, itu mencari kebenaran. Tetapi yang lebih berhak kepada kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu pasukan yang menyerang orang-orang Khawarij. Intinya demikian, keluarlah Zubair bin Awam, kemudian Thalha bin Ubaidillah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka bawa pasukan yang banyak, kemudian bertemu dengan pasukan Ali dan terjadilah apa yang terjadi ya. Ada provokator ya, ketika mereka mau berdamai, tahu-tahu ada provokator dalam dua barisan. Sehingga yang satu seakan-akan menyerang pasukan satunya, jadi ada provokator masuk dalam dua pasukan dan saling menyerang sehingga dianggap dua pasukan saling berkhianat. Yang ini menganggap ini berkhianat, ini menganggap ini berkhianat. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Terbunuhlah Thalha bin Ubaidillah. Adapun Zubair bin Awam, bagaimana dia terbunuh? Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika dalam perang Jamal, ya, dia merasa membela kebenaran. Kemudian dia menuju ke Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, ingin bertempur dengan Ali bin Abi Thalib. Maka disebut dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ingatkan dia tentang suatu hadis. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Anshudukallah ya Zubair. Ata'rifu yawma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wa bika?" Aku mengingatkan engkau dengan nama Allah, wahai Zubair. Ingatkah engkau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan melewati engkau? Kita sedang berdua. Wa nahnu natanaja, kita sedang ngobrol-ngobrol ketika itu berduaan. Fa daraba ala mankibika, kemudian Nabi menepuk pundakmu dan Nabi berkata, "Ama wallahi la tuqatilannahu wa anta lahu zalim." Kemudian Nabi berkata, "Wahai Zubair, kau akan memerangi Ali dan engkau yang zalim." Kau akan memerangi Ali dan kau yang zalim. Baru Zubair ingat ketika itu. Jadi Nabi pernah pukul pundak Zubair, "Wahai Zubair, kau akan memerangi Ali dan kau yang zalim, wahai Zubair." Maka Zubair berkata, "Allahumma na'am. Wa in kuntu unsitu." Ya. Ya. Benar ya. Sungguhnya aku telah lupa ya.
Wallahi ma qataltuka ba'da, aku tidak akan memerangi engkau. Kata Ali, Allahumma syahad, ya Allah persaksikan. Maka akhirnya Zubair pergi, tidak ingin ikut dalam peperangan. Ya. Sebagian orang ada memprovokasi Zubair, ya. Kemudian dia maju dan dia mundur lagi, akhirnya dia pergi. Dia tidak mau terkena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah dia meninggalkan medan pertempuran. Pergilah dia meninggalkan medan pertempuran. Ya, entah dibilang pengecut, dibilang apa, dia tidak peduli. Dia bilang, saya tidak mau jadi orang zalim memerangi Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah menegur saya. Ya. Kemudian dia sampai di suatu lembah namanya Wadi Siba. Ya, dia bertemu dengan seorang namanya Al-Khabbab. Ya, kemudian Zubair berkata, ya Khabbab, ana fi dhimmatika wa jiwarika, fa innaha biladu qaumika. Wahai Khabbab, aku minta perlindunganmu, ya, dan dalam pertanggungjawabanmu karena ini negeri-negerimu, ya. Ya, lindungilah aku tidak mau perang dan aku ingin berhenti, ya. Ketika umurnya masih 60, masih kuat. Orang dahulu umur 60 itu masih kuat dalam peperangan. Dan Zubair adalah orang yang hebat, ya. Disebutkan kalau dia berperang, dia kadang mukul orang langsung terbelah dua, ya. Zubair bin Awam. Sampai ada yang muji dia, betapa tajamnya pedangmu. Kata Zubair, bukan pedangku, tanganku. Jadi bukan masalah pedang, masalah tangan, ya. Dididik oleh ibunya Sofiyah radhiyallahu anha sehingga dia kuat dalam pertempuran. Kalau mukul orang langsung bisa terbelah dua, ya, Zubair bin Awam. Pedangnya hebat, tapi yang lebih hebat adalah tangannya yang memainkan. Intinya dia minta izin kepada Al-Khabbab untuk minta perlindungan, ya. Maka berangkatlah Khabbab membawa Zubair ke seorang namanya Amr bin Jurmuz. Ini yang membunuh Zubair, Amr bin Jurmuz. Dia tinggal di situ, Wadi Siba, di lembah Siba. Maka Khabbab berkata, "Hadza rajul dhaifi fa anzilhu fi baitika hatta anzura lahu manzilan." Ini tamuku, tolong kau ayomi dulu sampai aku carikan tempat tinggal buat dia. Dan Amr bin Jurmus ini enggak tahu ini siapa ini orang ini. Amr bin Jurmus tidak tahu. Kemudian Zubair pun mengikat kudanya, kemudian dia pun masuk ke dalam mau di mana, katanya saya ingin dalam rumah, ya. Dia pun masuk dalam rumah, ya, disiapkan tempat tidurnya. Sampai di tengah malam Zubair mengucapkan syair, ya. Ini Amr bin Jurmus tidak tahu siapa ini. Dia termasuk anak buahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kemudian di tengah malam Zubair mengucapkan syair yang maknanya tarkul umuri allati tukhsha awaqibuha bil mar'i ajmalu fid dunya wa fid dini. Dia mengatakan meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan kesudahan yang buruk bagi seorang, lebih baik dia meninggalkan perkara tersebut untuk dunianya maupun agamanya. Jadi artinya saya tidak ikut perang, lebih baik, ya. Untuk dia ngomong sendiri, ya, dia mengucapkan syair. Didengar oleh tuan rumah. Nada Aliyun bi amrin lastu ajhaluhu, qad kana amru abikal amru mudhini. Faqultu hasbuka min adli Aba Hasanin ba'd alladhi qulta minhu al-yawma yakfini. Maka Ali bin Abi Thalib memanggilku untuk berduel, dan itu bukan perkara yang sulit bagiku, ya. Sudah biasa aku berduel, ya. Tapi ketika dia menyebutkan hadis tentang Nabi SAW tersebut, faqultu hasbuka min adli ya Aba Hasanin. Cukup kau enggak usah nyinyir aku wahai Ali bin Abi Thalib. Apa yang kau katakan sudah cukup untukku. Fakhtartu aran ala narin muajjajatin. Maka aku memilih untuk dihina, dikatakan pengecut, meninggalkan medan pertempuran daripada memilih api neraka. Anna yakumu laha khalqun minat tini. Bagaimana manusia yang tercipta dari tanah bisa bertahan disiksa dengan api tersebut? Ya, aral yauma arji'u min ghayyi ila rusdi. Hari ini atau ila rasyadi. Hari ini aku telah selamat meninggalkan kesesatanku kepada jalan lurusku. Ya, wa min mughalatatil baqdha ila lini, dari kebencian kepada kelembutan. Ketika Amr bin Jurmuz mendengar bait-bait yang diucapkan oleh Zubair bin Awam, maka dia tahu, oh ini ternyata Zubair bin Awam. Ini yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Maka dibiarkan. Kemudian akhirnya Zubair bin Awam dia salat malam, ya. Ketika itu maka ini orang kemudian mengambil herba, tombaknya, kemudian dia tikam dari belakang. Zubair bin Awam meninggal dalam kondisi salat malam, ya. Kemudian dia penggal kepala Zubair bin Awam, kemudian dia bawa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia gembira karena berhasil membunuh musuhnya Ali, dia pikir demikian. Maka kemudian dia mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Idzan lahu wa basyirhu bin nar." Izinkan dia masuk. Dikatakan, wahai
Ali, hada qatilu ibni Safiyah, pembunuh putranya Safiyah, tante Nabi SAW, yaitu Zubair bin Awam, ada di pintu. Kata Ali bin Abi, "Idzan lahu wa basyirhu bin nar." Biarkan dia masuk dan beri kabar gembira dia masuk neraka jahanam. Kemudian Ali menegur dia, "Wailaka, aqataltahu ba'da raja ila al-aman." Celaka engkau, kenapa bunuh dia? Dia sudah pergi. Dia tidak ikut perang, kenapa kau bunuh dia? Ya. Wallahi law kana mahbusan ma halalaka qatluhu. Kalau dia pun ditahan, kau tidak boleh bunuh dia, ya. Apalagi kau membunuh dia dengan cara yang tidak benar, ya. Intinya kemudian dia bawakan pedangnya Zubair bin Awam, ya, maka summa baka Aliyun tawilan, maka Ali pun menangis dengan tangisan yang panjang. Dia bawa pedangnya Zubair, ditunjukkan ke hadapan Ali. Ali berkata, "Wai haka, ji'tani bi sayfin talama dhabba bihi Zubair an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Celaka engkau wahai Amr. Ya, kau bawa pedang ini betapa sering membela wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kemudian orang tersebut akhirnya meninggal. Ada yang mengatakan dia bunuh diri, dia karena dia bingung dengan apa yang dia hadapi, ya. Ada yang mengatakan dia dibunuh oleh Abdullah bin Zubair, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya demikianlah wafatnya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, dan dia salah seorang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga.